Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Sekarang kita akan memulai jam doa kita. Seluruh jemaat yang ada di rumah, kita satukan hati kita. Kita mau masuk dalam jam doa. Kita awali jam doa kita ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doa. Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan terus. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu, jikalau hari ini Tuhan boleh memberikan waktu bagi kami untuk datang bersekutu di dalam jam doa kami Tuhan. Untuk kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang hidup kami, boleh Tuhan tuntun hidup kami di jalan yang benar. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang terindah yang Kau berikan bagi kami, napas kehidupan sampai dengan saat ini Tuhan. Dan saat ini kami mau masuk di dalam doa-doa kami Tuhan, untuk beribadah di jam doa kami. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di situasi saat ini Tuhan, meskipun umat-Mu berdoa bersama Tuhan dari rumah, kiranya Tuhan yang mempersatukan doa kami Bapa.
supaya setiap doa kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sertai kami semua Bapa dalam doa kami. Berikan hati bagi kami, hati yang rindu senantiasa mau bersekutu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Ampunilah kami dari segala dosa pelanggaran kami, dan layakkanlah kami Tuhan ketika kami memulai jam doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan singkat yang dibawakan hambanya, kita angkat pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosaku di muka Tuhan Yesus, muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku isap akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Untuk renungan singkat kami persilakan hambanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang malam hari ini kita akan renungkan dari Nehemia. Nehemia pasalnya yang pertama. Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai 11. Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kita mengikutinya sambil melihat ke dalam Alkitab kita masing-masing. Nehemia pasal 1 ayat 4 sampai 11. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali
dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup dan Allah yang kekal, dan satu-satunya Allah yang benar, yang memerintah dari sorga dan mengontrol segala sesuatunya yang ada dan terjadi di dalam dunia ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Dan di saat ini kami bersyukur karena kami bisa datang kepadamu ya Tuhan, dalam segala hal yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Kami memiliki Engkau ya Tuhan, di mana kami bisa datang berdoa dan memohon, bahkan mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Bapa Surgawi, di saat ini kami akan datang ke hadirat-Mu juga, untuk kami mau merenungkan akan firman-Mu, untuk kami mau tahu ya Tuhan akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan di saat ini, di masa-masa yang sulit ini. Bapa Surgawi, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, dan buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami sungguh tahu di mana kami bisa mendapatkan pertolongan. Kasihan dan tolong kami ya Bapa. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami sekiranya layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa sulit akibat sebuah pandemik belum berakhir. Dan semakin lama kita melihat orang mengatakan semakin parah, bukan semakin baik. Malam hari ini angkanya sudah mencapai 6.500 lebih di seluruh Indonesia. Dan di Batam sendiri sekitar 30-an yang positif dan ratusan orang yang dianggap sebagai yang sedang dipantau apakah mereka positif atau tidak. Dan saya percaya semakin dicek, semakin meningkat angkanya. Dan ini mungkin kembali mengakibatkan atau menjadikan kita sangat khawatir dan takut, dan membuat kita merasa putus asa. Mendengar setiap hari ada orang yang meninggal, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan kadang-kadang di sosial media kita melihat bagaimana penguburan orang-orang yang meninggal karena penyakit ini. Dan saya percaya kita di dalam hati sangat bersedih. Cara penguburan yang sebenarnya normal di saat terjadi musibah, baik itu pandemik atau musibah alam, contohnya gempa bumi atau tsunami. Namun tetap membuat kita menjadi sangat sedih. Apalagi kalau ada di antara kita yang orang terdekat kita yang mengalami hal ini. Orang yang kita kenal, bahkan orang yang kita sayangi, sedang berada dalam penyakit ini, sedang menjalani pengobatan akan penyakit ini, yang kita tidak tahu apakah dia bisa selamat atau tidak. Dan jangan hanya berbicara tentang penyakit ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa adanya pun pandemik ini, kita menghadapi begitu banyak hal yang bisa membuat kita sangat bersedih. Dan di masa-masa kesedihan kita, di masa-masa kita melihat ketidaknyamanan dan kesusahan yang terjadi di dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Ada orang yang pergi dan depresi karena dia mengatakan, kemana aku pergi mengadu? Tidak ada tempat untuk dia bisa berserah.
Dan tiada tempat bagi dia untuk bisa meletakkan pengharapannya. Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Sehingga kita melihat dalam begitu banyak kasus, di dalam kehidupan yang begitu sulit di dalam dunia ini, banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya bahkan. Tentu bukan di dalam pandemik ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita melihat orang bunuh diri karena sebuah rasa depresi yang begitu luar biasa dan tidak memiliki pengharapan. Di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, Nehemia sedang juga berada dalam situasi yang sangat menyedihkan, di mana dia sangat sedih oleh karena kabar yang ia dengarkan. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga, ketika Hanani saudaranya datang, Hanani memberikan kabar tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini adalah suatu kondisi yang sangat menyedihkan, terutama bagi orang-orang Israel. Kota tanpa temboknya adalah kota yang sangat memalukan. Bisa dikatakan ini adalah kota hancur. Kota yang mereka banggakan, kota di mana tempat mereka lahir, tempat anak-anak mereka harusnya tinggal, sekarang hancur begitu saja. Dan seolah-olah ini seperti tempat atau kota mati. Dan orang-orang di sana sengsara oleh serangan musuh, bukan hanya serangan secara fisik, tapi mental. Sungguh menyedihkan yang terjadi. Sehingga Nehemia berada dalam situasi yang sangat sedih. Dan di ayat 4 dikatakannya dia terduduk ketika dia mendengar hal itu. Dia terdiam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah ini adalah masalah yang begitu luar biasa besar dan menekan dirinya sendiri. Fakta bahwa kotanya, bangsanya dalam keadaan yang kacau balau. Dan bukan hanya terduduk, bukan hanya duduk, dia juga menangis. Dia mengeluarkan air matanya, bahkan berteriak di dalam kesedihannya. Dan bukan hanya menangis, dia berkabung selama beberapa hari. Dia meratapi kondisi yang saat ini terjadi. Dia meratapi. Saudara-saudara, tidak ada salahnya jikalau kita bersedih dan menangis. Ketika kita melihat situasi saat ini, kita merasa sedih dan kita menangis. Kalau ada teman atau orang yang kita kenal mengalami kesulitan yang besar, atau bahkan diri kita sendiri, tidak ada salahnya mengeluarkan air mata. Tetapi jangan berhenti sampai di sana, karena Nehemia selain dia menangis dan berkabung selama beberapa hari, dia berpuasa dan berdoa. Nah, puasa adalah satu bentuk atau tindakan seseorang yang memfokuskan dirinya di dalam permohonan. Ketika dia begitu memfokuskan dirinya di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, segala keinginan, bahkan keinginan untuk makan pun dia tidak pikirkan lagi. Dia betul-betul ingin memohon kepada Tuhan. Makanya di dalam puasa dia berdoa. Makanya kalau kita belajar tentang doktrin berpuasa yang sesuai dengan Alkitab, berpuasa harus selalu disertai dengan doa. Karena tidak ada gunanya kita berpuasa tidak makan dan tidak minum, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang kita lakukan biasanya. Berpuasa haruslah di mana kita betul-betul berfokus, berkomunikasi dengan Allah. Sampai namanya nafsu makan pun tidak ada. Karena kita betul-betul konsentrasi untuk berbicara dengan Allah, untuk memohon kepada Tuhan. Itu adalah berpuasa kita yang sebenarnya. Dan Nehemia menunjukkan hal ini, di mana dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memohon, Tuhan tolong. Sehingga dia menghilangkan atau meniadakan atau tidak mengacuhkan segala keperluan pribadinya. Dia berpuasa dan berdoa. Jadi kita mungkin dalam keadaan sedih dan larut dalam kesedihan. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan tidak memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan.
kita bisa seperti Nehemia. Ketika kita mengalami masa yang begitu sulit ini, kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita mungkin coba meminta pertolongan. Kepada siapa kita bisa meminta pertolongan? Kepada manusia. Kita sedang menunggu kebijakan ini, kebijakan itu yang diberikan kepada kita. Kita berusaha untuk mengikutinya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak bisa mengikutinya. Yang harusnya kita, yang mungkin yang keinginan, ada orang yang berkeinginan supaya semua orang berada di rumah saja selama 21 hari. Tapi sampai saat ini belum bisa terrealisasi. Karena masih banyak tempat di mana orang harus masih diminta untuk datang bekerja. Selama 21 hari bagaimana dengan makanan? Ini menjadi sebuah perdebatan yang terus menerus terjadi di dalam bangsa dan negara kita ini. Seolah-olah kita tidak memiliki pertolongan lagi. Apalagi kalau kita terkena penyakit ini, kepada siapa kita mau meminta pertolongan? Tentu tim medis akan melakukan bagian mereka. Mereka akan sangat berusaha, kita bersyukur untuk mereka. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita bisa pulih dari penyakit ini. Kalau kita terkena, saudara kita terkena, atau siapapun yang kita kenal terkena, atau semua orang terkena, tidak ada yang bisa menjamin bisa sembuh atau tidak. Begitu menyedihkan. Tetapi kita tidak tinggal sendiri, walaupun dimanapun kita pergi mencari, tidak ada yang bisa menolong kita. Kita masih bisa datang kepada Bapa kita yang ada di sorga. Nehemia mendapatkan penghiburannya dan pengharapannya di dalam Tuhan ketika dia berdoa kepada Allah semesta langit. Di ayat yang kelima kita melihat bahwa kepada siapa Nehemia datang berdoa. Dikatakan, ya Tuhan, ya Yahweh, nama Allah yang sangat khusus, Allahnya bangsa Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang setia kepada segala yang telah Ia katakan, Allah yang akan selalu menepati janjinya. Dan Allah ini dikatakan sebagai Allah semesta langit. Ketika dikatakan Allah semesta langit, itu menunjukkan bahwa Allah ini adalah Allah yang memerintah dari sorga, dan Dia yang mengontrol segala sesuatunya. Tidak ada yang terjadi di dalam dunia ini tanpa Tuhan izinkan, tanpa Dia izinkan. Kehancuran bangsa Israel oleh karena dosa mereka diizinkan oleh Tuhan. Bangkitnya bangsa Babel yang begitu luar biasa hebatnya mengalahkan bangsa Israel yang selama ini begitu kuat. Bangsa Israel bisa dikatakan sebagai bangsa terkuat di dunia selama dia berada di bawah pertolongan Tuhan. Tidak ada bangsa yang lebih kuat dari bangsa Israel. Karena kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa lain, kita akan bilang ini bukan kekuatan manusia. Contohnya ketika bangsa Israel menghancurkan kota Yeriko. Tidak ada bangsa di dalam dunia ini bisa menghancurkan tembok Yeriko yang begitu tebal dan besar hanya dengan mengelilinginya. Kita mungkin bisa coba, atau ada bangsa yang mungkin bisa coba pergi dan kelilingi tembok bangsa lain, dan apakah roboh atau tidak. Tapi bangsa Israel bisa melakukannya hanya dengan mengelilinginya, tembok itu roboh. Jadi kalau dibilang bangsa yang paling kuat, ya bangsa Israel, karena dia ditolong oleh Tuhan. Tetapi di dalam kekuatannya begitu luar biasa, Tuhan mengizinkan sebuah bangsa yang besar lainnya, disebut sebagai Babilonia atau bangsa Babel, untuk datang dan menghancurkan bangsa Israel. Kenapa bisa? Seizin Tuhan. Jadi kalau saat ini pun kita berada dalam kekacauan seperti ini, kesedihan seperti ini, pandemik ini, itu karena seizin Tuhan. Tuhan memiliki rencananya yang luar biasa besar. Dia mengontrol segala sesuatunya. Apa rencananya? Banyak hal bisa dia lakukan untuk hal ini, untuk pandemik ini. Bisa untuk menghukum, karena manusia terlalu
menikmati segala dosanya. Manusia terlalu percaya kepada dirinya, menempatkan imannya kepada hartanya, kepada kekuatannya, kepada apa yang bisa dia lakukan, tidak lagi peduli kepada Tuhan. Nah, Tuhan kali ini menunjukkan siapa dia. Dan untuk anak-anaknya yang percaya kepada dia, yang betul-betul mengikuti dia, Tuhan mau mereka lebih dekat kepada dia. Dia mengontrol segala sesuatunya supaya ini semua terjadi sesuai dengan kehendaknya. Dia adalah Allah semesta langit dan Allah yang maha besar. Ketika dikatakan Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada dia. Dan dia Allah yang maha dahsyat. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Jadi ketika Nehemia berbicara atau berdoa kepada Allah ini, kepada Tuhan, dia menyadari satu hal, bahwa kepada siapa dia berbicara adalah Allah yang mengontrol segala sesuatunya dan Allah yang bisa melakukan apa saja yang dia mau. Dan ini adalah pengharapan bagi kita. Karena Allahnya Nehemia adalah Allahnya kita juga. Allahnya orang Yahudi yang tertulis di dalam Alkitab sebagai Yahweh, Allahnya bangsa Abraham, Ishak dan Yakub, adalah Allah kita juga. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa kita di sorga, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan Allah yang dahsyat. Jadi kita tidak sendiri, saudara-saudara. Tapi yang penting adalah kita datang dan berdoa. Kita tidak berpegang kepada diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, tapi kita datang dan berdoa. Waktunya bagi kita untuk berdoa siang dan malam. Menghabiskan waktu kita di rumah untuk berdoa. Untuk berkomunikasi dengan Allah. Untuk terus membaca firman-Nya. Agar kita tahu apa yang Dia ingin sampaikan kepada kita. Minggu demi minggu saya selalu mengingatkan kita tentang hal ini. Karena hanya di dalam berdoa dan membaca firman Tuhan kita mendapatkan penghiburan dan pengharapan. Kalau terus kita mencari penghiburan dan pengharapan di berita, bukan penghiburan dan pengharapan yang kita dapatkan, semakin kita bersedih. Habiskan waktu kita untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Dengan begitu kita akan mendapatkan penghiburan dan pengharapan ini. Dan dia adalah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nah, saudara-saudara, ini saatnya kita juga mengevaluasi diri. Karena Tuhan akan menjawab doa mereka yang berpegang kepada perintahnya. Oleh karena itu ketika Nehemia datang kepada Tuhan dan berdoa, apa yang dia lakukan? Pertama, dia datang dengan kerendahan hati. Dia katakan bahwa dia memohon, ya Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dia berkata di ayat 6a, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dia tidak datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku ini anakmu, aku percaya kepadamu, aku melakukan apa yang sesuai dengan kehendakmu selama aku hidup. Dengarkanlah doaku. Tidak, dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dia katakan, aku ini hambamu dan orang-orang Israel adalah hambamu. Tolong dengarkanlah permohonanku. Dan bukan hanya dengan kerendahan hati, dia datang kepada Tuhan dengan mengaku dosa. Dikatakan di sini, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Jiwa seorang anak Tuhan adalah jiwa yang senantiasa menyadari bahwa dia juga adalah orang berdosa. Kalau kita sudah mulai merasa diri sebagai orang yang tidak melakukan dosa atau tidak pernah melakukan, atau orang yang suci, dan kita datang ke hadapan Tuhan dan mengatakan, lihat Tuhan betapa sucinya aku. Nah, jiwa itu tidak didapatkan di dalam anak-anak Tuhan. Kita harus datang seperti Nehemia, menyadari bahwa kita juga adalah orang berdosa.
Kita datang dengan kerendahan hati dan sambil mengaku dosa. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami semua telah berbuat dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Semua yang Engkau perintahkan kepada kami, yang Engkau minta Musa tuliskan di dalam kitab suci, tidak kami ikuti ya Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu dan kami memohon Engkau mengampuni segala dosa kami. Saudara-saudara, jangan hanya melihat ini sebagai penghukuman akan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita orang Kristen tidak boleh pergi keluar sana dan bilang bahwa pandemik ini adalah untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ini juga untuk kita. Saatnya kita mengevaluasi diri dan menyadari betapa besarnya dosa kita di hadapan Tuhan. Dan lebih lagi kita harusnya, karena mereka yang tidak percaya Tuhan, ya, karena mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak mengikuti Tuhan. Tetapi kita yang mengatakan diri kita mengikuti Tuhan dan kita terus melakukan dosa di hadapan Tuhan, bukankah kita lebih parah dari mereka bahkan? Betapa kita adalah orang berdosa, betapa besar dosa kita. Kita harus senantiasa datang ke hadapan Tuhan dan menyadari kita adalah orang berdosa. Makanya di setiap kali kita berdoa, kita harus meminta pengampunan Tuhan. Ampunilah dosa kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena setiap momen dalam hidup kita, kita mungkin telah melakukan dosa. Pikiran kita, keinginan kita, bahkan tindakan kita, perkataan kita, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Ada saja yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus tetap datang kepada Tuhan dengan menyadari betapa kita adalah orang berdosa. Dan kali ini Tuhan memberikan kita banyak waktu untuk kita berada di rumah, untuk kita bisa mengevaluasi diri dan betul-betul meminta pengampunan Tuhan. Kita semua termasuk saya lebih banyak datang dan mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Segala dosa yang kita lakukan selama ini, mungkin inilah cara Tuhan untuk menghukum kita dan menyadarkan kita. Dikatakannya di ayat ke-8, ingatlah akan firman-Mu yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Dia menyadari kesusahan dan kehancuran yang mereka alami saat ini tidak lain dan tidak bukan oleh karena dosa mereka. Karena Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan tidak juga berbeda dengan kita anak-anaknya. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, karena Dia adalah Bapa kita, Dia akan menghukum kita juga. Dia akan merotan kita sehingga kita sadar karena kita anak-anaknya. Maka jangan tidak menganggap atau memandang remeh rotan Tuhan. Itu untuk kita, untuk sadar. Dan terakhir, dia datang ke hadapan Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan. Permohonannya dia sampaikan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat 9 dia katakan, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan selalu mengatakan dua hal, yaitu ketika kamu melakukan dosa, aku akan mencerai-beraikan kamu. Tapi ketika kamu berbalik dan bertobat, aku akan mengumpulkan kamu kembali. Tidak peduli dari ujung langit manapun kamu berada, aku akan membawa kamu kembali. Inilah janji Tuhan kepada mereka. Dan Nehemia ketika dia berdoa kepada Tuhan, bukan tanpa alasan. Dia berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan.
Ayat 10, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Karena saat ini Nehemia akan pergi kepada raja dan dia akan meminta izin untuk kembali ke tanahnya. Karena dia mau membantu orang Israel membangun kembali tembok mereka. Dan ini bukan perkara yang mudah. Karena bisa diizinkan, bisa tidak, atau bahkan dia bisa dihukum oleh raja. Dan hukumannya tidak tanggung-tanggung, bisa-bisa hukuman mati. Jadi dia berdoa kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia begitu yakin Tuhan akan mendengarkan doanya. Dan dalam permohonannya dia meminta Tuhan untuk membuat dia berhasil. Di saat-saat seperti ini, apa kehendak Tuhan bagi kita? Ketika pandemik ini dimulai, banyak orang yang memalukan nama Tuhan. Karena mereka berdoa tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan gampangnya, ketika pandemik ini belum masuk ke Indonesia, virus ini belum nampak di Indonesia, belum ada yang terkena di Indonesia, masih di negara-negara lain. Banyak sekali orang pasang status di Facebook, bilang dalam nama Tuhan Yesus, virus ini kita tolak dan tidak masuk ke negara ini. Apakah itu kehendak Tuhan? Dari mana kita tahu itu kehendak Tuhan atau tidak? Tuhan tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa virus ini tidak akan pernah masuk ke bangsa ini, ke negara ini. Dan kita datang berdoa dan bilang bahwa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita tolak sehingga tidak masuk di Indonesia. Ujung-ujungnya masuk. Dan kita memalukan nama Tuhan. Orang akan bertanya, di mana Tuhanmu? Bukankah kau bilang kamu hebat, dalam nama Tuhan Yesus kamu tolak? Tapi kenapa masih masuk? Setelah masuk, mereka mengganti doanya. Mereka katakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan tidak akan terkena penyakit ini. Saudara-saudara, tidak lama kemudian orang-orang Kristen terkena. Bahkan pendeta-pendeta kena. Kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita belum tahu apa kehendak Tuhan, kita lebih baik diam dan tidak mengatakan apapun. Kita hanya datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan lindungi. Itu saja. Daripada kita mengatakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan dan memalukan nama Tuhan. Kehendak Tuhan ada dalam firman-Nya. Tuhan katakan apa? Dia tidak pernah berjanji. Kalau kita membaca firman Tuhan, dia selalu mengatakan dia tidak pernah berjanji bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya akan mulus-mulus saja. Penyakit apapun tidak akan pernah datang kepada kita. Dia tidak pernah berjanji demikian. Yang dia janjikan apa? Dia akan menyertai kita. Yang kita lihat dalam firman Tuhan, bahkan seorang rasul seperti Rasul Paulus terkena penyakit dan dia berdoa 3 kali. Tuhan bilang sama dia, aku tidak menyembuhkan kamu. Anugerahku cukup bagi kamu, tapi penyakit tetap ada di dalam kamu. Dan dari situ kita tahu kehendak Tuhan bagi kita bukan penyakit itu tidak akan masuk di dalam diri kita. Maka kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kami anugerah-Mu yang cukup. Dan pasti Tuhan akan berikan kepada kita karena itu kehendak-Nya. Tuhan berikan kami iman yang kuat. Tuhan berikan kami penghiburan. Tuhan berikan kami pertolongan. Dan Tuhan, Engkaulah yang mengakhiri pandemik ini pada waktumu yang telah Engkau tentukan. Itulah kehendak Tuhan. Jadi berhenti kita untuk berdoa tidak sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan doa kita.
malam hari ini kita akan berdoa kiranya Tuhan menolong. Kita akan berdoa untuk pemerintah, karena sesuai dengan firman Tuhan. Karena pemerintah ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengontrol hati setiap manusia, itu kata firman Tuhan. Maka kita serahkan mereka ke dalam Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan mereka hikmat. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang terkena penyakit ini. Kita berdoa supaya Tuhan berikan hikmat juga kepada para medis. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong dan menyelesaikan pandemik ini pada waktunya. Memberikan kita semua masyarakat hikmat untuk menjaga diri. Ini semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan doakan dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita, dan sesuai dengan firman. Setiap hari dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita jangan putus asa dan kehilangan pengharapan. Tetaplah berdoa di dalam kerendahan hati, sambil mengaku dosa dan menyatakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Contoh yang diberikan oleh Nehemia sungguh menunjukkan kepada kami ya Tuhan, bagaimana seharusnya kami bersikap dalam kondisi yang begitu menyedihkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai Bapa kami, di mana kami bisa datang dan mengadu dan memohon kepadamu. Biarlah setiap kami Tuhan dikuatkan imannya di saat-saat seperti ini, sehingga kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau dan senantiasa datang kepadamu di dalam doa. Dan biarlah Tuhan sikap kami dalam berdoa di hadapan-Mu benar ya Tuhan. Kami datang kepadamu sungguh dengan kerendahan hati dan pengakuan dosa. Dan apa yang kami katakan kepadamu dan minta kepadamu Tuhan, kami mohon supaya Engkau pimpin kami agar apa yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Bapa, tolonglah kami ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami melalaikan waktu-waktu berdoa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, kita tentu bersyukur betapa renungan yang indah yang disampaikan hambanya bagi kita, supaya kita semakin berhikmat mengetahui dengan keadaan situasi saat ini. Terpuji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saatnya kita masuk di dalam doa kita. Mari umat Tuhan, kita satukan hati kita. Kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Beberapa poin yang akan perlu kita doakan pada malam hari ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan sampai dengan detik ini Tuhan sungguh mengasihi setiap kita. Kita boleh dipelihara Tuhan dengan baik, sehingga kita boleh dalam keadaan sehat dan masih diberikan waktu bagi kita untuk bersyukur di hadapan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan. Poin yang kedua, kita bersyukur bagaimana Tuhan memelihara setiap umatnya dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khususnya umat Tuhan GAPI Getsemani. Dan yang ketiga, nanti kita berdoa khusus untuk situasi saat ini yang melanda dunia ini. Bagaimana kita ketahui situasi yang mungkin boleh dikatakan mencekam, membuat kepanikan di sana sini.
Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan merancangkan yang indah bagi kita umat Tuhan. Kita doakan situasi saat ini, masalah COVID-19 atau Corona, dan juga kita berdoa bagi tim medis yang ambil bagian dalam hal ini, dan juga relawan-relawan yang mengambil bagian dalam hal ini. Kita doakan bersama. Dan yang terakhir nanti kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tidak banyak yang perlu kita doakan, tetapi mari seluruh umat Tuhan bersama-sama kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mulia, Bapa yang sungguh besar, yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini serta isinya Tuhan. Bahkan Tuhan mengontrol segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebesaran-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan betapa Engkau sungguh mengasihi setiap kami Bapa. Terbukti Tuhan, kami sungguh merasakan betapa Engkau memberkati setiap kami, umat-umat Tuhan yang ada di Getsemani ini Tuhan. Tuhan boleh pelihara kami dengan baik, Pak, kesehatan, sehingga sampai saat ini Tuhan, boleh Tuhan izinkan kami untuk datang berdoa bersama-sama di dalam jam doa kami ini Tuhan. Tentu kami bersyukur Bapa, betapa Engkau sungguh mengasihi setiap kami, pribadi yang ada di Gapi Getsemani ini, keluarga yang ada di Getsemani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang indah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kalau melihat daripada situasi saat ini Bapa, betapa kami umat Tuhan sungguh tidak berterima kasih kalau kami tidak mau datang berdoa di hadapan Tuhan. Sadarkan setiap kami Bapa, supaya kami senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Situasi apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami tetap boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami datang di hadapan-Mu di dalam topik doa kami ini, kami menyadari segala dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi yang kami lakukan, semuanya sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Manusia tidak melihat, tetapi Tuhan boleh melihat sedalam-dalamnya hati kami Tuhan. Kami mohon ampun dari segala dosa pelanggaran kami yang berbuat di hadapan Tuhan, di dalam keseharian kami, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni, menguduskan kami Tuhan, supaya ketika kami datang menghampiri Engkau, kami boleh dilayakkan oleh Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan saat ini dimanapun mereka berada Bapa. Keluarga demi keluarga lepas keluarga dimanapun mereka berada ini Tuhan. Kiranya kami berdoa di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara setiap mereka Bapa, dimanapun mereka pada saat ini Tuhan. Tentu kerinduan dari setiap kami Bapa untuk datang bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan di rumah kudus Tuhan, di setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Tetapi untuk saat ini Bapa, dengan keberadaan yang saat ini Tuhan, hal-hal demikian sangat sulit kami lakukan. Tetapi kami bersyukur betapa Engkau mengasihi setiap kami Bapa, sehingga pelayanan demi pelayanan boleh dilakukan. Meskipun Tuhan kami berdoa bersama-sama dari rumah Tuhan, tetapi kami bersyukur untuk itu Bapa, peliharalah setiap umat-Mu saat ini dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya Engkau ubahkan hati dan pemikiran mereka dengan situasi saat ini, supaya mereka mempergunakan waktu-waktu mereka Tuhan dengan baik, bersekutu di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan di setiap kehidupan mereka Bapa. Tuhan, sertailah umat-Mu saat ini manapun mereka berada, baik orang tua, muda-mudi, anak-anak saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap mereka,
sertai mereka Bapa. Dan ketika mereka melakukan segala sesuatu Bapa, kami mohon perlindungan Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, supaya mereka kuat untuk melakukan segala sesuatu, segala aktivitas mereka kesehariannya Tuhan. Teguhkan iman mereka, percaya mereka Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap teguh dalam percayaan mereka. Mereka boleh melakukan kehendak Tuhan, seturut daripada kehendak Tuhan di dalam kepribadian mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, khusus jemaat-Mu yang saat ini Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka berada, di dalam setiap pergumulan mereka saat ini Tuhan. Kiranya Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit. Kiranya Engkau yang memelihara setiap mereka, siapapun mereka umat-Mu Bapa. Kiranya Engkau bermurah hati, menjamah setiap tubuh mereka yang lemah, supaya mereka beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu boleh terjadi itu atas seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau bermurah hati pada jemaat-jemaat Tua yang saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan akan memberikan kepulihan bagi mereka. Sadarkan setiap umat-Mu, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka tetap percaya dan mengandalkan hidup mereka di hadapan Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong mereka yang sanggup memberikan keselamatan bahkan kesembuhan bagi setiap mereka. Tuhan, sertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan mungkin mereka ada yang berencana suatu hal di bulan-bulan depan, bahkan di bulan ini Tuhan, tetapi terkendala oleh karena situasi saat ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan ketabahan bagi setiap mereka, kesabaran bagi mereka Tuhan. Ada suatu hal yang indah yang Kau sediakan bagi setiap mereka. Rancangan indah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya setiap pergumulan umat-umat Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bertindak atas mereka Bapa, memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan situasi saat ini mereka boleh semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk keberadaan gereja-Mu. Tentu kami bersyukur Bapa dengan keberadaan saat ini, tetapi Tuhan masih memberikan suatu layanan yang baik bagi umat-Mu melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, pelayanan online saat ini Tuhan. Tentu kami bersyukur Tuhan pakai setiap kami Bapa untuk datang sepenuh hati untuk melayani umat-umat-Mu, melayani Engkau Tuhan dengan situasi dengan saat ini. Kiranya Engkau pakai setiap umat-Mu, kiranya berikan kekuatan, berikan kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan, supaya setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik pelayanan jam doa dan juga kebaktian umum, supaya Tuhan memberkati setiap kami dan pakai setiap kami seturut daripada kehendak Tuhan, supaya umat-umat dimanapun berada Tuhan boleh diberkati atas pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Saat ini juga kami berdoa untuk situasi khusus yang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Jikalau kami menyadari Bapa, sungguh sulit kami mengatakan di dalam hati kami, kesulitan telah terjadi. Kalau kami melihat Tuhan, seluruh dunia ini tanpa kecuali Tuhan, kepanikan terjadi. Bahkan oleh karena pengaruh situasi saat ini, virus yang melanda di mana-mana Tuhan, COVID-19 atau Corona, sangat membuat rencana-rencana yang ada di dunia ini Tuhan banyak terkendala. Tuhan Yesus yang baik dalam surga, tentu apa yang terjadi saat ini Tuhan, itu semuanya atas kehendak, itu semuanya atas keizin Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kami percaya Bapa, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, khusus dalam penanganan kasus
COVID-19 ini Tuhan. Jikalau kami melihat Tuhan, mendengar berita-berita dimanapun berada Tuhan, korban semakin bertambah Bapa, penderitaan semakin bertambah Bapa, kepanikan semakin bertambah, kesulitan semakin bertambah, bahkan perekonomian sekalipun semakin sulit. Tuhan, buatlah seluruh umat Tuhan, buatlah seluruh bangsa dan negara kami Tuhan menyadari apa yang terjadi saat ini Tuhan, supaya mereka sadar dan datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati mereka, datang di hadapan Tuhan. Betapa semuanya itu Tuhan ada dalam kontrol. Bapa yang baik di surga, kami berdoa untuk setiap tim medis yang saat ini menangani kasus virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, tanpa mereka tentu jiwa-jiwa orang-orang yang terinfeksi, bahkan pun orang-orang dalam pemantauan sendiri pun Tuhan, bahkan relawan-relawan Bapak yang tergabung di dalam penanganan COVID ini, baik mereka membantu di dalam penguburan, baik membantu di hal-hal lain dalam penyediaan alat-alat medis, tolonglah Bapak, Engkau memberkati mereka, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Tentu Tuhan, dengan situasi saat ini, mereka rela mengorbankan diri mereka Tuhan. Oleh karena dengan keberadaan saat ini Tuhan, sangat riskan mereka terkena virus itu sendiri. Tuhan, bahkan tidak sedikit dari mereka Tuhan sudah menjadi korban daripada virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang berkati setiap mereka, pelihara setiap mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, bahkan kesabaran bagi mereka Tuhan, di dalam melakukan segala tugas tanggung jawab mereka. Kami percayakan semuanya itu dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memelihara setiap mereka Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus bangsa dan negara kami untuk saat ini Tuhan. Kalau pemerintahan itu berasal daripada Engkau Tuhan. Meskipun mereka Bapa bukan orang percaya di hadapan Tuhan, tetapi satu hal yang kami yakini, Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati, pemakai setiap mereka Tuhan, untuk pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Baik mulai dari presiden, jajaran petinggi, bahkan jajaran terendah sendiri Bapa. Supaya mereka boleh berhikmat melakukan peraturan-peraturan yang memihak bagi bangsa dan negara kami ini. Dengan keputusan-keputusan baru, perundangan-perundangan yang mereka buat Tuhan, semuanya itu Tuhan untuk memihak bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ampunilah bangsa dan negara kami Tuhan, jikalau banyak hal kesalahan, dosa yang dilakukan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami berdoa khusus untuk kota Batam ini Tuhan, di mana kami boleh tinggal Tuhan. Tentu kami bersyukur sampai saat ini kami boleh sehat, tetapi kami berdoa Tuhan untuk kota Batam ini, semua mereka Tuhan di dalam pemerintahan kota Batam ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memakai setiap mereka, berikan hikmat bagi mereka Tuhan di dalam mengayomi seluruh masyarakat kota Batam ini, supaya semuanya Tuhan peraturan yang dibuat juga boleh memihak seluruh masyarakat kota Batam ini Tuhan. Tuhan, bukan hanya pemerintahan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dengan peraturan-peraturan yang ada saat ini Tuhan, supaya kami boleh mendisiplinkan diri, mentaati apa yang sudah dilakukan Tuhan, supaya segala sesuatu yang direncanakan pemerintah boleh terrealisasi dengan baik, sehingga virus ini Tuhan boleh terasasi dengan segera Tuhan. Tentu ada banyak rancangan-rancangan manusia, tentu ada banyak rancangan-rancangan orang-orang melakukan untuk virus ini Tuhan.
Tetapi satu hal yang kami percayai Bapa, segala sesuatunya Tuhan, Engkaulah yang berkuasa. Oleh karena itu Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa. Oleh karena itu Tuhan, hanya kepadamu kami memohon. Kiranya Engkau yang bermurah hati melalukan semua ini Tuhan, supaya kami Tuhan, umat Tuhan, boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik Tuhan. Tuhan, meskipun keberadaan saat ini, ajarilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan bangsa dan negara kami ini, untuk bersyukur dan terima kasih, bahkan lebih berhikmat lagi untuk mengerti dan juga melihat situasi-situasi saat ini Tuhan, supaya di dalam setiap waktu mereka boleh semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan, Engkau sungguh baik, dan kami yakin dan percaya Engkau bermurah hati. Engkau akan menjawabnya surut daripada kehendak Tuhan. Buatlah kami seluruh umat Tuhan, tak kala kami menantikan jawaban-jawaban doa kami, tetap kami setia di hadapan Tuhan, dan tetap kami teguh dalam iman kami untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon ampun dari segala dosa pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami silakan Tuhan banyak untuk menutup. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah kami dan juga waktu berdoa yang Tuhan telah berikan kepada kami di malam ini. Dan berdoa ya Tuhan, sekiranya Engkau yang mendengarkan segala doa kami yang telah kami naikkan di hadapan Bapa, Engkaulah yang kiranya berikan kami penghiburan, iman yang teguh, kekuatan dan perlindungan daripadamu senantiasa. Menjagalah kami ya Tuhan di hari-hari ke depan ini, sehingga kami ya Tuhan bisa terhindar dari penyakit-penyakit ini. Ya Tuhan yang bantu kami juga untuk bisa terus bersukacita di dalam Tuhan dan mendapatkan damai sejahtera daripadamu. Tuhan lindungi dan tolong kami semua ya Tuhan, kami memohon. Kami memohon supaya Engkau yang menyelesaikan masa pandemik ini ya Tuhan, secepatnya sesuai dengan kehendak-Mu. Agar ya Tuhan kami boleh kembali beraktivitas, kami bisa kembali datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama berkumpul di dalam ibadah. Dan kami juga ya Tuhan bisa pergi untuk bersaksi bagi-Mu. Kasihan dan tolong kami ya Tuhan. Ampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian dan doa teduh telah selesai. Tuhan memberkati.